Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Okti Widiarti dalam video kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dari pendidikan inklusi. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara di Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan juga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya, yaitu anak normal dalam hal pendidikan. Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun bahasa. Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata education for all yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua. Dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari adanya pendidikan di Indonesia. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pada titik ini tampak bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi sistem pendidikan nasional di Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik untuk memperoleh pendidikan hanya karena perbedaan kondisi fisik atau latar belakangnya. Inklusif pun bukan hanya bagi mereka yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus, tetapi bagi semua anak-anak yang ada di Indonesia. Istilah pendidikan inklusi dapat kita telusuri dari kata inklusi itu sendiri. Kata inklusi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu include. Kata include berarti menjadi bagian dari sesuatu atau being a part of something, dan menyatu dalam kesatuan atau being embraced into the whole. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai pengertian pendidikan inklusi. Di sini kita akan membahas pengertian pendidikan inklusi menurut yang pertama, Sapon Shafin. Yang kedua, ada Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Dan yang ketiga, menurut pendapat Hildegun Olsen. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pendidikan inklusi menurut Sapon Shafin. Pendidikan inklusi menurut Sapon Shafin adalah sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman seusianya.
Oleh karena itu, ditentukan adanya perombakan sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian pendidikan inklusi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara umum bersama-sama dengan peserta didik umumnya. Jadi dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009, semua peserta didik diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan berinteraksi dengan anak yang normal pada umumnya. Mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran dalam kelas normal. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pengertian pendidikan inklusi menurut Hildegard Olsen. Pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Dalam hal ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat, anak-anak jalanan dan pekerja, anak-anak yang berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah, dan juga anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik atau budaya, dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung. Dari tiga pengertian tadi, menurut pendapat dari Sapon Shevin, menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, dan menurut Hildegard Olsen, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman sebayanya. Konsep pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki bakat istimewa untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara Indonesia, yaitu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Keberadaan pendidikan inklusi bukan saja penting untuk menampung anak yang berkebutuhan khusus dalam sebuah sekolah yang terpadu, melainkan pula dimaksudkan untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki untuk menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan anak-anak berkelainan atau berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus, sebaiknya kita tidak membedakan dan melakukan diskriminasi terhadap anak-anak. Kita dapat mengupayakan mereka untuk membimbing mereka dengan teman sebayanya yang tidak memiliki kelainan atau anak normal pada umumnya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari pendidikan inklusi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan masyarakat di Indonesia dapat mengetahui pengertian dari pendidikan inklusi dan pentingnya pendidikan inklusi untuk diterapkan di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.